Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak ibu semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita ketemu lagi pada jam matematika wajib kelas 10. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga ini akan kita bahas adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx dan nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak fx sama dengan sebuah nilai atau c. Nah, kali ini kita masuk ke bentuk yang kedua dan yang ketiganya. Baik, kita mulai pelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke penyelesaian bentuk persamaan nilai mutlak yang bentuk kedua dan yang bentuk ketiga ini. Nah, untuk yang pertama kita masuk dulu yang bentuk penyelesaian nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Oke, kita mulai ya materi kita kali ini. Nah, penyelesaian persamaan bentuk nilai mutlak fx sama dengan gx. Nah, sebelumnya kita udah membahas penyelesaian nilai mutlak fx sama dengan c. Ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Salah satu cara yang pertama adalah dengan cara grafik. Nah, ini juga penyelesaian bentuk kedua ini juga bisa menggunakan cara grafik. Nah, bagaimana caranya? Nah, grafik Y1 berarti di sini ada dua grafik, nilai mutlak fx dan nilai mutlak gx. Nah, nilai mutlak fx ditangkap sebagai nilai mutlak sebagai Y1, yang nilai mutlak gx ditangkap sebagai Y2. Nah, kita gambarkanlah ke dalam Kartesius masing-masing Y1 dan Y2. Nah, supaya lebih memahami, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, tentukan penyelesaian persamaan dari nilai mutlak X tambah 7 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 1. Kita bahas, kita selesaikan soal contoh 1 ini. Nah, caranya, kita gambar grafik nilai mutlak X tambah 7 dan nilai mutlak 2X kurang 1. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan anak ibu sudah bisa menggambarnya. Berarti kita carilah koordinat yang untuk menggambar nilai mutlak X tambah 1. Jadi ini pembuat nolnya adalah min 7. Berarti nanti kita mulai dari min 7. Berapakah ketika X-nya min 7 berarti Y-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan min 6, ketika X-nya sama dengan 1, misalnya kita carilah nilai Y-nya, sehingga dapatlah koordinat-koordinat untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak X tambah 7. Begitu juga nanti dengan 2X kurang 1. Kita cari koordinat-koordinat titiknya, sehingga kita bisa menggambar grafik fungsi 2X kurang 1. Oke. Nah, setelah digambar, nah ini ketika min 7 ya, dia akan mencapai Y sama dengan 0 ketika X-nya min 7. Nah, ini garisnya. Karena kita udah membahas bahwa bentuk persamaan nilai mutlak sebuah fungsi, dia akan seperti pantulan seperti ini. Dia tidak akan pernah berada di bawah sumbu Y bernilai negatif. Jadi dia selalu berada di Y positif. Nah, ini ketika X-nya tambah 7, nilai mutlak X sama 7, yang warna hijau ini. Nah, yang ini ketika nilai mutlak 2X kurang 1, dia akan mencapai Y sama dengan 0 ketika X-nya setengah. Nah, ini sini X-nya setengah. Ini 1, berarti setengah di sini. Ini setengah. Sini min 7. Nah, yang manakah penyelesaian dari kedua grafik ini? Nah, kemarin kita udah membahas
bahwa penyelesaiannya adalah koordinat X dari titik potong kedua grafik. Nah, yang mana titik potongnya? Lihat gambarnya di sini. Nah, di sini lihat, perhatikan sumbu X-nya. Berarti dia min 2, ini berarti ini 5, ini 5. Nah, yang manakah solusinya? Solusinya adalah yang koordinat X saja. Berarti ini min 2. Nah, kita lihat lagi, adakah ya dia berpotongan? Oh, di sini dia berpotongan. Sini dia 8,14. Berarti koordinat X-nya kita ambil. Berarti adalah 8. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari persamaan X, nilai mutlak X tambah 7 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 1 adalah, di HP-nya, sama dengan min 2, kita tulis yang kecil dulu, min 2, adalah 8. Min 2 dapat dari perpotongan kedua grafik. Yang kita perhatikan adalah koordinat X-nya. Oke. Baik, anak-anak ibu semua, kita lanjutkan untuk yang cara kedua menggunakan sifat nilai mutlak. Yang mana berarti nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx bisa kita nyatakan dalam fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan himpunan. Nah, kita ambil yang soal nomor 1 tadi. Kita cari dengan menggunakan nilai sifat yang nilai mutlak ini. Nilai mutlak X tambah 7 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 1. Nah, yang pertama, bahwa fx sama dengan positif gx. Berarti X tambah 7 sama dengan 2X kurang 1. Nah, kita selesaikanlah persamaan ini. 2X-nya kita sama-sama pindah ruaskan ke sebelah kiri. Berarti kalau ini 2X, berarti positif menjadi negatif. 7-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti sini positif 7 jadinya negatif 7. Nah, X dikurang 2X sama dengan min 1 kurang 7. Berarti dapat min X sama dengan min 8. Berarti X-nya sama dengan 8. X sama dengan 8. Nah, yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Berarti yang sebelah kanannya yang negatif. Kita kalikan negatifnya ke dalam. Min 1 kali 2x min 1 kali min 1 berarti jadinya positif 1. Nah, dengan cara yang sama kita pindahkan x-nya ke kiri, 7-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti sini jadi negatif 7. Ini negatif 2x jadi positif 2x. Nah, ini kan sebenarnya ada koefisien 1. Nah, 1x tambah 2x sama dengan 3x, benar. 1 dikurang 7 sama dengan min 6. Berarti x sama dengan min 2. Oke. HP-nya adalah dari yang x yang kecil dulu kita tulis min 2, min 8. Oh, maaf ini salah solusinya. Berarti HP-nya salah penulisannya ya. Berarti min 2, 8. Oke. Ini sama dengan ketika kita menyelesaikan dengan cara grafik. Oke, semoga sampai di sini anak-anak ibu paham. Baik, anak-anak ibu semua, kita lanjut ke cara ketiga, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Ketika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, kita bisa menyatakannya dalam bentuk pefaktoran kuadrat, selisih kuadrat, persamaan kuadrat. Nah, berdasarkan sifat sebuah nilai mutlak kita kuadratkan, dia akan sama dengan x itu sendiri. Ketika fx, nilai mutlak fx kita kuadratkan, berarti ketika nilai mutlak fx kita kuadratkan, dia akan sama dengan fx kuadrat. Sifat ini kemarin yang udah kita pelajari. Berarti nilai mutlak m kuadrat sama dengan n kuadrat, nilai mutlak n kuadrat. Kalau kita sama-sama kuadratkan, berarti dia akan menjadi m kuadrat sama dengan n kuadrat, atau fx
kuadrat sama dengan gx kuadrat. Nah, ini kita pindah ruaskan dia n kuadratnya ke kiri, jadinya negatif. Berarti m kuadrat dikurang n kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, disebut dengan selisih kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Berarti kita faktorkan. Apa itu memfaktorkan? Kita nyatakan dia dalam bentuk perkalian. Nah, di sini kan dia kurang atau selisih. Nyatakan perkalian, berarti dia perkalian sekawan. Sekawan berarti satunya tambah, yang satu sukunya lagi adalah kurang. Berarti kalau di sini kita menyatakan dalam fx m-nya, berarti fx ditambah gx kali fx dikurang gx sama dengan 0. Nah, kita coba soal ini, contoh 3. Berarti fx-nya adalah, atau m-nya adalah 3x tambah 5. Gx-nya adalah 2x tambah 10 yang di dalam nilai mutlak. Nah, berdasarkan sifat ini, berarti yang ini, atau yang sebelah sini, boleh kita pakai. Kita kalikan dia, fx-nya adalah 3x tambah 5. Ini fx-nya ya, di fx. Nah, gx-nya yang mana? Gx-nya adalah 2x tambah 10. Nah, ini kita kurung lagi untuk memisahkan dia. Kita faktorkan, berarti kali kurang, ini di sini sudah tambah, berarti kurang lagi. Berarti 3x tambah 5. Kita kurang. Jangan lupa ini dia dua suku, pakai kurung supaya kelihatan terjadi pengurangan dan penambahan. 2x tambah 10. Itu kurung. Nah, ini sama dengan 10. Maaf, ini sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang sejenis, berarti sejenis yang memiliki variabel x. Sini ada 3x, ini 2x. Berarti kita jumlahkan koefisiennya 3 dan 2, berarti dapatlah 5. Ini dia, 5x. Ini 5 ditambah 10 dapat 15. Nah, ini juga kali 3x. Sejenisnya atau kawannya adalah yang 2x. Berarti 3 dikurang 2 dapat 1x. Ini sebenarnya ada koefisien 1. Kalau 1, koefisien sebuah variabel tidak ditulis. Kemudian 5 dikurang 10 dapat min 5. Ini dia. Sama dengan 10. Nah, terbentuklah pemfaktoran dari selisih kuadrat tadi. Fx dikali fx kuadrat dikurang gx kuadrat. Sama dengan 0. Nah, kita cari nilai x yang memenuhi. Berarti 5x ditambah 15 sama dengan 0, berarti 15-nya kita pindah ruas. Jadi min 15, berarti x sama dengan min 15 dibagi 5. Min 15 dibagi 5, dapatlah min 5. Nah, yang kedua, x kurang 5 sama dengan 0, berarti min 5-nya kita pindah ruas jadi positif. Nah, inilah solusinya, berarti himpunan penyelesaiannya, jangan lupa dia dalam sebuah himpunan yang diawali dengan kurung kurawal ini. Kita cari, tulis dulu yang x yang kecil, min 3, 5. Oke, inilah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x tambah 5 sama dengan nilai mutlak 2x tambah 10. Baik, kita coba contoh keempat untuk cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, di sini tentukan penyelesaian persamaan dari nilai mutlak 2x kurang 2 sama dengan 6 tambah 2x. Nah, ketika tadi kita udah membahas mengkuadratkan kedua ruas, kita kuadratkan masing-masing ruas, berarti nilai mutlak x kurang 2 kita kuadratkan. Begitu juga dengan nilai mutlak 6 tambah 2x kita kuadratkan. Nah, berdasarkan sifatnya bahwa pengkuadratan nilai mutlak dia akan sama dengan fungsi itu sendiri yang dikuadratkan. Berarti ketika ini kita kuadratkan yang pertama ini, jadi dia akan sama dengan x kurang 2 kuadrat. Ini juga fungsi yang dalamnya ya, yang dalamnya yang jadi. Jadi tanda mutlaknya hilang ketika kita mengkuadratkannya. 6 tambah 2x. Nah, di sini x kurang 2 kuadrat kita pindah ruaskan yang sebelah kanan ke kiri, kurang 6 tambah 2x kuadrat. Nah, ini
menjadi X kurang 2. Jangan lupa perkalian sekawan. Berarti X kurang 2 tambah 6 tambah 2X sama dengan kali X kurang 2 kurang 6 tambah 2X. Jangan lupa dia sekawan ya, yang satu jumlah tambah, yang satu adalah kurang. Ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadratika. Nah, kita selesaikan. Ini ada 1X, di sini ada tambah 2X, berarti dapatnya 3X. Ya, benar. Ini min 2 ditambah 6, berarti dapat 4. Nah, ini kita selesaikan juga yang sebelah sininya. 1X atau X dikurang 2X, berarti 1 kurang 2, dapatnya min X. Ya. Min 2 dikurang 6, dapat min 8, sama dengan 0. Nah, kita selesaikan pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini. Berarti yang 3X tambah 4 sama dengan 0, dan min X kurang 8 sama dengan 0. Kita selesaikan, kita pindah ruaskan 4-nya ke sebelah kanan, jadinya min 4. Karena di 3, berarti min 4 kita bagi dengan 3, dapatlah 1X, atau X-nya min 4/3. Ya, benar. Kemudian, min X sama dengan negatif, jadinya kalau pindah ruas jadinya positif 8. Berarti X sama dengan min 8. Kita sama-sama bagi dengan min 1 atau kali dengan min 1. Dapatnya X-nya min 8. Jadi penyelesaiannya adalah min 4/3 atau min 8. Atau jika kita tulis dalam himpunan penyelesaian, berarti min 8, min 4/3. Kita tulis dulu min 8-nya ya, karena dia bilangan yang lebih kecil dari min 4/3. Oke, inilah himpunan penyelesaian dari contoh kita yang keempat ini. Baik, kita masuk ke bentuk yang ketiga, di mana ruas kanannya bernilai mutlak, ruas kirinya cuman fungsi linear, tapi tidak bentuk mutlak. Nah, ini harus ada syaratnya. Syaratnya GX-nya lebih atau sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak mungkin nilai mutlak sebuah bilangan atau sebuah fungsi linear bernilai negatif. Paling kecil nilainya adalah 0, maka di sini syaratnya adalah GX-nya besar sama dengan 0. Ini harus diperhatikan dalam penyelesaian soal. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, caranya juga ada cara grafik. Yang pertama cara grafik ini. Caranya sama dengan yang bentuk kedua. Kita gambarkanlah masing-masing grafiknya. Nilai mutlak fx. Kita gambarkan nilai mutlak kita gambarkan adalah fungsi GX-nya digambarkan dalam Kartesius. Nah, yang manakah nanti penyelesaiannya? Titik potong kedua. Ya, kedua grafik. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Ini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak GX 3X tambah 1 sama dengan 4X kurang 1. Nah, ini sebagai fx-nya. Fx adalah 3X tambah 1. Ini dalam fungsi mutlaknya ya. Ini sebagai GX. Nah, kita coba menyelesaikannya. Pembahasannya dengan cara yang sama tadi. Kita gambarkanlah fungsi GX tambah 1. Ini fungsi GX tambah 1. Ini nilai mutlak ya, dia akan mantul di min 1/3. Di sini min 1/3. Nah, ini 4X kurang 1. Caranya sama, carilah titik-titik koordinat X, Y ketika X-nya 4, berarti nanti Y-nya adalah 7. Ketika X-nya 2, berarti nanti Y-nya adalah 7. Sini 7. Nah, yang mana solusinya? Berarti ini solusinya adalah yang ini, perpotongan ini. Lihatlah koordinatnya. Di sini X-nya adalah 2. Berarti sini koordinat titik potongnya adalah 2,7. Jadi yang solusinya bukan 2,7, tapi koordinat dari X-nya. Jadi HP-nya sama dengan 2. Oke, sampai sini pembahasan untuk
soal yang kelima ini, contoh yang kelima. Oke, kita lanjutkan. Cara kedua, menggunakan sifat nilai mutlak. Berarti kita udah tahu kalau nanti nilai mutlak fx sama dengan gx, berarti nanti solusinya fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx. Jangan lupa syaratnya, gx harus besar sama dengan 0. Ketika nanti gx tidak besar sama dengan 0, berarti dia tidak masuk dalam penyelesaian persamaan nilai mutlak ini. Nah, kita lanjutkan. Yang pertamanya, ini fx sama dengan gx, berarti fx-nya adalah 3x tambah 1. Gx-nya, ini gx-nya. Ini gx. 4x kurang 1. Nah, silakan pindah ruaskan yang sejenis. Suku yang sejenis yang sama-sama memiliki x ke sebelah kiri. Kemudian yang tidak memiliki x atau konstanta ke sebelah kanan. Berarti sini positif 4x, kita pindah ruas jadinya negatif 4x. Ini positif 1, pindah ruas jadinya negatif 1. Berarti min 1 dikurang 1 sama dengan min 2. 3x dikurang 4x. Yang kita kurang adalah koefisiennya. Jadi 3 dikurang 4. Dapat min. Sebenarnya sini adalah min 1. Ya, benar. Nah, kita cari x positif. Ini kan min x. Berarti x sama dengan min 2 per min 1. Dapat min dibagi min atau negatif dibagi negatif, dapatnya positif. Oke, ini yang pertama. Nah, untuk yang kedua, yang ini. Yang kedua, fx sama dengan negatif gx, berarti fx-nya 3x tambah 1. Ini fx. Gx tambah 1. Nah, negatif gx, negatif dari 4x kurang 1. Jangan lupa menggunakan kurung, karena dia terdiri dari dua suku, 4x dan 1, negatif 1. Nah, kita selesaikan juga, kita kali-kala dulu. Negatifnya ke dalam, min 1 kali, ini sebenarnya kan angka 1. Min 1 kali 4x, jadinya min 4x. Min 1 dikali min 1, jadinya positif 1. Kita pindah ruas seperti yang cara pertama tadi, kita pindah ruas yang sejenis. X dengan sama X, yang tidak ada X dengan yang tidak ada X atau yang konstanta. Ini negatif 4X, kita pindah ruas jadinya positif 4X. Jadi 3X tambah 4X. Ya, benar, yang kita jumlahkan adalah koefisiennya 3 dan 4, 7X. 1 dikurang 1, karena nih pindah ruas positif jadi negatif, jadi 0. Ini kenapa tidak memenuhi? Nah, ingat lagi syarat tadi, bahwa syaratnya gx harus lebih atau sama dengan 0. Kita cari dulu, gx besar sama dengan 0 nggak? Berarti gx-nya syaratnya apa? Kita pindah ruas ini, dia besar sama dengan 0, berarti negatif 1 jadinya positif 1. Dia harus besar x-nya atau lebih sama dengan 1/4. Nah, apakah x sama dengan 0 lebih dari 1/4? Ya, tidak. Benar, tidak. Tapi ini ketika x-nya sama dengan 0, dia tidak masuk dalam penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Karena x-nya harus lebih atau sama dengan 1/4. Jadi yang memenuhi cuman, ini memenuhi. Cuman satu aja nilainya. X sama dengan 2. Nah, itu bedanya tadi ketika sebelah kanannya bernilai mutlak juga dengan yang tidak bernilai mutlak. Karena kalau yang tidak bernilai mutlak sebelah kanannya, dia punya syarat ini. Jadi syarat ini harus kita perlakukan, karena tidak mungkin nilai mutlak sebuah fungsi bernilai negatif, dia akan selalu positif atau dia sama dengan 0. Oke, berarti berapakah HP-nya? HP-nya adalah sama dengan 2. Oke, sampai di sini. Anak ibu paham ya, semoga paham. Kita pelan-pelan aja supaya nanti anak ibu bisa mengikuti dengan baik. Oke, kita lanjutkan yang penyelesaian ketiga, mengkuadratkan kedua ruas. Nah, seperti yang tadi juga gunakan sifat dari nilai mutlak. Ketika dia dikuadratkan, dia akan sama dengan pengkuadratan fungsi itu sendiri. Nah, kita coba dengan soal yang sama tadi. Nilai mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1. Nah,
ketika dia dikuadratkan berarti kalau ini nilai mutlak ya, ini nilai mutlak, dikuadratkan dia tetap menjadi fx kuadrat. Fx-nya adalah 3x tambah 1. Ini jangan lupa, di dalamnya adalah ini fx-nya. Fx sama dengan 3x tambah 1. Ini gx-nya 4x kurang 1. Nah, kita pindah ruas kelas 3x kuadrat. Nah, jadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi bentuk selisih. Kita faktorkan, jangan lupa kita faktorkan. Berarti kalau dia selisih kuadrat, kita faktorkan, dia akan menjadi sekawan. Satunya tambah, satu lagi kurang. Fungsinya tetap. Ini gx, ini fx. Gx ditambah fx ditambah gx kali fx dikurang gx. Ya. Kita sederhanakan, kita selesaikan. 3x ditambah 4x jadinya 7x. Jadinya 7x. 1 dikurang 1 jadinya 0. 7x sama dikali 3x dikurang 4x jadinya min x. 1 dikurang min 1 jadinya tambah 2 sama dengan 0. Ini ada yang salah ya, di sini dia 7x. X sama dengan kali min x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0 atau min x tambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah. Nah, jangan lupa lagi syaratnya. Syaratnya gx-nya harus besar sama dengan 0. Nah, kita uji lagi. Ini kan nilai x-nya udah dapat 2, 0 dan x sama dengan 2. Kita uji. Seperti yang tadi, berarti 4x kurang 1 lebih sama dengan 0, berarti x-nya adalah 1/4. Nah, kita uji, 2 lebih besar nggak dari 1/4? Ya, benar, ini memenuhi. Yang 0, apakah besar dari 1/4 atau lebih sama dengan 1/4? Tidak, berarti ini tidak memenuhi. Jadi HP-nya hanya x sama dengan 2. Baik, sampai di sini anak-anak ibu semua materi kita kali ini. Ibu harapkan anak ibu paham. Kalau kurang paham silahkan bertanya atau diulang-ulang lagi videonya. Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan atau kekhilafan ibu dalam menyampaikan materinya. Dengan akhir kata, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.